Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Atori Dewasira di channel Risma Wasira. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang bacaan, terjemah, isi kandungan yang disertakan pendapat para musafir dari surat Al-Fatihah, Al-Alaq, dan Al-Kafirun. Oke, yang pertama kita bahas tuh tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memiliki arti pembuka karena terletak di awal Al-Quran. Selain sebutan surat Al-Fatihah, surat ini juga memiliki sebutan lain, yaitu ada Ummul Quran dan As-Sab'al Mathani. Adapun arti dari Ummul Quran yaitu induk Al-Quran. Ada dua alasan karena Al-Fatihah ini terdapat di awal Al-Quran. Lalu yang kedua, ayat-ayat Al-Fatihah ini mencakup pokok tema-tema ayat di Al-Quran. Lalu yang ada arti asab al-masani. Asab ini berarti 7, masani itu dua-dua atau berulang-ulang. Maka kenapa Al-Fatihah disebut As-Sab' al-Mathani? Karena terdapat 7 ayat dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Ya, kita mulai masuk ke ayat Al-Fatihahnya. Ayat pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Rahman lagi Rahim. Allah memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Dan Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah SAW sejak dini dari wahyu pertamanya untuk senantiasa membaca dan melakukan aktivitas dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu, yaitu Iqra bismi rabbika. Maka tidak salah jika basmalah itu merupakan pesan pertama Allah kepada manusia. Karena Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk senantiasa selalu menyebut nama Allah ketika memulai aktivitas atau segala kegiatan lainnya. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin, yang memiliki arti segala puji hanya bagi Allah yang memelihara seluruh alam. Nah, pada ayat pertama itu menegaskan bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Maka tidak salah pada ayat ini menegaskan bahwa segala pujian itu hanya milik Allah. Apalagi Allah ini adalah Tuhan yang memelihara seluruh alam ini. Nah, bentuk pujian kepada Allah ini merupakan luapan rasa syukur bagi umatnya ketika mendengar nama Allah disebut. Nah, maka wajar untuk kita memulai dengan memuji Allah, lalu mengakhiri juga dengan memuji Allah, karena Allah lah yang senantiasa menjaga seluruh alam ini dan yang selalu memberikan Rahman dan Rahim kepada umatnya. Kita ambil contoh ketika kita ingin memuji seseorang dari kekayaannya, maka yang pertama dipuji adalah Allah, karena Allah lah yang sesungguhnya memiliki kekayaan. Karena kita tidak mungkin memiliki kekayaan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ini merupakan suatu pengulangan ya dari ayat pertama yang menegaskan bahwa Allah ini memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namun dari ayat ketiga ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan yang sebagaimana disebutkan dari ayat kedua itu merupakan bukan kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan bentuk Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Nah, ayat yang selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin, yang artinya hari pembalasan.
Nah, di ayat sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Lalu Allah itu yang memelihara dan mendidik kita. Baik Allah juga memberikan kita larangan dan perintah untuk kita laksanakan. Lantas kenapa ada ayat ini? Menurut Thariq Ibnu Ashir, ketika ada larangan dan perintah Allah itu kadang tidak sejalan dengan hasrat manusia, sehingga manusia terasa berat untuk menjalankan perintahnya dan larangannya. Maka ditakutkan bahwa ketika manusia tidak memenuhi perintah dan larangan Allah, karena Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, maka turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan. Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang telah kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Nah, dari informasi ayat ini diharapkan bahwa kita selaku umatnya itu untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya. Nah, ayat yang selanjutnya yaitu yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang memiliki arti hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, menurut beberapa ulama salaf, Al-Quran, surat Al-Fatihah ini merupakan rahasia dari Al-Quran. Lalu rahasia dari surat Al-Fatihah ini terdapat di ayat kelima ini, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dari ayat ini terdapat dua penggalan. Nah, dari penggalan pertama yaitu menggambarkan bahwa pernyataan kita ini lepas dari yang namanya kemusyrikan. Lalu ada penggalan ayat yang kedua ini yang artinya hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maksudnya di sini kita itu benar-benar bersikap berlepas diri dari segala upaya dan kekuatan. Lalu kita ini berserah diri, benar-benar berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ke-6, ayat selanjutnya yaitu berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setelah kita memuji Allah, hendaknya ya bagusnya kita memohon petunjuk, ya memohon ditunjukkan jalan yang lurus. Lalu kita baiknya meminta apa yang kita minta, sebagai firman Allah yang lainnya, yaitu setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku, dan lagi hambaku apa yang ia minta. Nah, keadaan ini itu merupakan sempurna untuk mengajukan permintaan, maksudnya untuk berdoa ya. Nah, yang pertama itu memuji Allah, lalu kita kemudian memohon keperluan sendiri dan juga memohon keperluan untuk umat lainnya dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena dengan tahapan ini berarti bisa digambarkan sebagai tahapan-tahapan kita untuk berdoa ya. Nah, karena dengan demikian itu Allah akan lebih cepat untuk mengabulkan segala permintaan-permintaan kita sebagai umatnya. Nah, lalu ayat yang terakhir itu berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, arti dari yaitu jalan orang-orang
yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka adalah sebagai tafsir dari firman-Nya, yaitu jalan yang lurus. Nah, lalu siapa sih orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Nah, ini terdapat dari surat An-Nisa yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para siddiq, lalu orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah cukup mengetahuinya. Lalu dari arti selanjutnya itu bukan jalan mereka yang lagi dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita garis bawahi bukan orang-orang yang engkau murkai. Orang-orang seperti apa yang Allah murkai, yaitu orang-orang yang ketika mengetahui kebenaran namun mereka menyimpang dari kebenaran tersebut. Nah, kita garis bawahi lagi bukan orang-orang yang sesat. Maksudnya di sini yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka masuk ke dalam jalan yang sesat, sehingga mereka tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Nah, kita garis bawahi lagi bukan jalan orang-orang yang sesat. Maksud di sini orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka berada di jalan kesesatan dan tidak mendapatkan jalan kebenaran. Nah, surat yang kedua itu Al-Alaq ayat 1-8. Nah, surat Al-Alaq ini semuanya ada 19 ayat. Namun yang akan kita bahas adalah ayat 1-8. Perlu diketahui juga bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW yang diturunkan ketika Nabi berada di Gua Hiro. Nah, dari arti surat Al-Alaq ini segumpal darah. Maksud Allah menurunkan surat Al-Alaq ini untuk mengarahkan kita agar mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan kita. Nah, kita langsung aja kepada pembahasan ayat, arti dan juga tafsir dari para pendapat mufasir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kita bahas ayat 1 dan 2 dulu karena ini masih berkaitan. Ayat 1 dan 2 menurut tafsir Muyassar ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW itu ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang akan membacakan kitab Allah kepada umat-umatnya. Nah, yang dimaksudkan dari arti ayat 1 itu ada bacalah. Nah, ini perintah dari Allah kepada Nabi SAW. Maksud bacalah di sini yaitu bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, dan ketika hendak membaca Al-Quran, hendaklah sebelumnya menyebut nama Allah, karena hendaknya ketika kita menyebut selain nama Allah itu adalah hal yang batil. Nah, lanjut ke ayat 3 dan 4. Karena ini masih bersangkutan ya 3 dan 4, maka saya satukan aja. Yang ayat ketiga itu lafaznya Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah, dari ayat ketiga ini hanya membahas, ini menurut tafsir Al-Qurtubi,
bahwa ayat ketiga ini hanya membahas satu masalah, yaitu menegaskan lagi kata ikro, bacalah, perintah bacalah. Ini penegasan dari ayat pertama yang sebelumnya tadi kita bahas. Nah, sedangkan ayat keempat itu membahas tentang 3 masalah. Yang pertama itu ada allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan manusia dengan menggunakan tulisan, menulis. Nah, Sa'i meriwayatkan bahwa jika qalam ini tidak diperkenalkan kepada umat Islam, maka tidak akan ada agama Islam sampai saat ini, karena dengan adanya tulisan agama Islam masih bisa berdiri sampai saat ini. Bahkan ilmu pengetahuan pun tidak akan ada tanpa adanya sebuah tulisan. Maka jelas ya, di ayat keempat ini Allah menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya ilmu menulis. Tanpa adanya tulisan, ilmu pengetahuan, agama, ataupun hukum-hukum dalam agama Islam itu tidak akan ada sampai saat ini. Lalu permasalahan yang kedua, ini Imam Maliki berpendapat bahwa qalam itu terbagi menjadi 3. Ada qalam Allah, yaitu Allah memerintahkan qalam untuk menulis sendiri apa yang Allah perintahkan. Lalu yang kedua itu ada qalam bagi malaikat. Qalam bagi malaikat ini Allah ajarkan kepada malaikat untuk mencatat takdir, amal perbuatan, dan segala kejadian alam semesta. Lalu yang ketiga, qalam manusia ini Allah ajarkan kepada manusia agar manusia bisa menulis apa yang mereka ingin tulis. Nah, lalu permasalahan yang ketiga itu para ulama mazhab berpendapat bahwa kaum Arab pada saat itu adalah termasuk kaum yang terbelakang perihal kepenulisan, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kenapa? Karena Allah sengaja agar lebih terlihat bukti kemukjizatan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, namun bisa menyampaikan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat selanjutnya, itu ada ayat 5 dan 6. Bunyinya allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla insana ma lam ya'lam, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, menurut tafsir Jalalain, ayat kelima ini Allah telah mengajarkan kepada manusia menulis dan berkreasi lainnya ketika manusia pada saat itu benar-benar tidak mengetahui apa-apa. Lalu dari tafsir ayat ke-6 ini yang memiliki arti ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, benar-benar di sini itu benar-benar tanpa ada keraguan. Nah, maksudnya manusia yang melampaui batas itu tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, tetapi maksudnya adalah jins setiap insan dari anak-anak Adam. Nah, lanjut ke ayat yang ke-6, masih dalam tafsir Jalalain. Ini ayat ke-6 kan memiliki arti bahwa ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Maksudnya benar-benar ini tanpa adanya keraguan. Nah, manusia yang melampaui batas itu bukan orang-orang tertentu, melainkan al-jins, yaitu setiap insan dari anak-anak Adam. Nah, maksud melampaui batas di sini yaitu merasa cukup, atau ketika kita merasa cukup itu kata lain tidak membutuhkan lagi. Kita ambil contoh, ketika kita diberikan kecukupan, maka
kita tidak ditakutkan, kita tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ketika kita sehat, kita pasti akan melupakan rasa sakit. Ketika kita kaya, kita akan melupakan kemiskinan, dan begitulah seterusnya. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu akan terus merasa butuh kepada Allah, baik itu dari masa sulit ataupun masa bahagia mereka. Mereka akan terus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Nah, lanjut ke ayat 7 dan 8 yang berbunyi ar-rahustagna, artinya apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruja'a, yang artinya sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ayat 7 dan 8 ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, dari ayat ke-7 ini penegasan ulang masih berkaitan dengan ayat ke-6 terkait orang-orang yang merasa cukup atau orang-orang yang telah angkuh karena mereka telah merasa cukup, berkecukupan, baik itu dari harta ataupun kesehatan atau yang lainnya. Lalu Allah memberikan peringatan kepada mereka di ayat selanjutnya, yaitu ayat 8 yang memiliki arti bahwa kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, pada hari kembali itu Allah akan mengadakan perhitungan kemana harta yang mereka miliki, kemanakan harta yang mereka miliki, dan digunakan apa harta yang mereka miliki. Nah, semuanya itu akan diperhitungkan di hari akhir nanti. Maka dari ayat ini, ayat 8 ini memperingatkan, Allah telah memperingatkan kita agar kita selalu ingat bahwa nanti kita akan kembali, dan semua yang ada di dunia ini yang kita perbuat itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat selanjutnya yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini menggunakan lafaz yang umum namun bermakna khusus. Nah, adapun asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini yaitu ketika orang kafir itu mengajak Rasulullah untuk barter. Nah, barter, orang kafir 1 tahun akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad yaitu Allah, dan Nabi Muhammad diminta untuk menyembah Tuhan mereka 1 tahun. Jadi mereka saling bertukar apa yang mereka sembah. Namun ketika itu Allah langsung menurunkan ayat ini. Nah, kita mulai kaji dari ayat pertama, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, dari ayat pertama ini itu sudah jelas menggambarkan bahwa itu adalah percakapan Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu diajak orang kafir untuk barter masa terhadap apa yang mereka sembah. Lalu ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ayat yang kedua ini merupakan sebuah ayat penegasan tentang pemaknaan ibadah. Nah, dalam ayat kedua ini ada kata ma yang berarti bermakna adanya zat yang disembah oleh Nabi Muhammad dan kaum kafir
itu berbeda. Lalu lafaz la a'budu ma ta'budun itu bermakna bahwa ancaman atau peringatan agar tidak menyembah Tuhan. Adapun lafaz la ta'budu la a'budu. Adapun lafaz la a'budu ma ta'budun itu sebuah ancaman atau penegasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Nah, mengapa ayat ini sampai menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan menyembah sembahan orang kafir, karena pada saat itu orang kafir terus berulang-ulang kali menanyakan tentang hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat yang ketiganya yaitu wala antum abiduna ma a'bud, yang artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar semua muslim itu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yaitu wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelimanya wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, dari ayat keempat dan kelima ini sudah jelas bahwa ibadah itu bukan semata-mata hanya ritual, namun ibadah itu harus didasari dengan kecintaan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat ke-6 ini menunjukkan bahwa masing-masing antara orang kafir dan juga Nabi Muhammad berhak untuk melakukan apa yang menurut mereka baik dan benar. Selain itu, ayat ke-6 ini juga menegaskan bahwa penolakan Nabi Muhammad, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat Islam. Ayat ini juga menjelaskan tentang toleransi, bagaimana kita bertoleransi dengan berbeda agama. Jadi apapun agamanya, apapun kepercayaannya, jalankanlah dengan baik dan kita harus senantiasa bertoleransi dengan agama-agama lainnya. Mungkin cukup sekian dari semua yang saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya segala kelebihan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten berikutnya.